Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah telah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khaira ummat, the best of umat, umat yang terbaik, umat yang Allah bangga-banggakan kepada seluruh nabi, umat yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, sehingga nabi-nabi pun meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya doa yang Allah kabulkan hanyalah doanya Nabi Isa alaihissalam. Sebelum hari kiamat nanti Allah akan turunkan Nabi Isa, tapi bukan sebagai nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita tak berminta, tak berdoa, Allah pilih kita. Namun hadirin mulia, kalau kita tak paham berita yang akan saya sampaikan ini, kita pun tak akan dapat predikat khaira umat itu. Banyak orang nggak ngerti kenapa Allah katakan kita khaira umat. Coba berpikir sesaat, Mas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Asbab nuzul ayat ini turunnya berkenaan dengan kehidupan sahabat. Tapi ulama sampaikan siapa saja yang setelah Nabi sampai hari kiamat yang ada identitas ini, dia dapat mendapatkan kemuliaan sebagai khaira umat. Ukhrijat linnas, dikhurujkan, dikeluarkan dari rahim ibunya ke dunia untuk beri manfaat bagi seluruh manusia. Ini umat hadirin mulia dikeluarkan ke dunia memberi manfaat bagi seluruh manusia. Ukhrijat, Allah gunakan kata khuruj. Dikeluarkan dari rumahnya ke rumah tetangga, dikeluarkan dari kampungnya ke kampung sebelah, dikeluarkan dari negaranya ke ujung ke seluruh dunia. Ini umat linnas, dimanapun ada manusia maka kita Allah hantar ke dunia untuk mereka. Kalau di bulan ada manusia, Pak, kita harus pikirkan bagaimana agama sampai ke bulan. Tapi nggak ada manusia di bulan. Tapi hadirin sekalian, di Papua ada, di pedalaman ada, di pulau-pulau terpencil ada. Umat yang terbaik, mereka memikirkan seluruh manusia. Apa manfaatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Ini sederhana, Pak. Dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Maknanya siapa saja yang tidak berdakwah, dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan ini. Kalau ibadah kita mau kita banggakan apa, Pak? Cobalah. Bani Israel itu umurnya 1000 tahun, Pak. Kalau mereka sujud bukan kepala mereka yang hitam, bukan jidatnya yang hitam, tapi batu tempat sujudnya cekung. Kalau mereka berzikir di pinggir laut, Bani Israel itu hadirin sekalian, air laut di tempat duduknya berubah rasanya jadi manis. Imam Bukhari ceritakan ciri-ciri ahli ibadah dari kalangan Bani Israel di dalam kitab Bukhari. Satu orang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, ahli zikir, sanggup duduk berzikir dari Jumat ke Jumat depan tanpa berdiri. Umur mereka 800 tahun, 600 tahun, 700 tahun. Tapi Allah tak katakan Bani Israel sebagai khaira umat. Kenapa? Karena mereka tak diberikan perintah dakwah. Jadi kalau kita hanya sibuk ibadah-ibadah saja hadirin sekalian, kita tak akan pernah mampu menandingi umat-umat terdahulu. Apa istimewanya di umat? Umat ini bukan nabi, tapi Allah beri kerja nabi.